Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat jamaah taklim mingguan Jamiah Majlis Ratib Al-Atasiyah, hadakumullah, amin. Mensikapi agama yang kita anut, manusia bisa macam ragam modelnya. Ada yang menganggap agama Islam berat, baik amaliyah fisiknya maupun amaliyah rohaniyah. Ada juga yang mengatakan Islam itu agama yang sangat ringan untuk diamalkannya, tapi begitu banyak pahala yang disiapkan oleh Allah untuk membalas amalan yang dilakukannya. Berbeda pandangan yang seperti ini wajar, karena memang pasti Islam itu akan diberi tanggapan oleh hanya dua kelompok manusia saja, antara negatif dan positif, antara berat dan ringan, antara baik dan buruk. Poinnya semua dari hidayah. Karena agama Islam bagaimanapun sederhana ibadahnya, bagi yang tidak mendapat hidayah akan mengatakan sulit, berat. Tapi sebaliknya, bagaimanapun katakanlah ajaran Islam itu berat, bagi orang yang sudah mendapat hidayah Allah akan mengatakan ringan. Jadi poinnya adalah hidayah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "May yahdi qalbahu yasrah sadrahu bil Islam." Siapa yang sudah mendapat hidayah di hatinya akan senang dia mendapatkan dirinya
menjalankan syariat Islam. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita semua mendapatkan kata kesepahaman terhadap Islam? Ya tentunya yang dicari oleh kita adalah hidayah. Apakah benar bahwa hidayah harus dicari? Atau dituntut? Alasannya simpel, ketika menjawab benar atau tidak benar, ketika Allah menciptakan manusia nyaris sama dengan binatang secara fisikly, lalu Allah menciptakan makhluk yang lain yang akan ditempelkan di manusia, yaitu akal. Harapannya tentu manusia harus berbeda dengan binatang ketika akal itu ditempelkan di tubuh manusia. Lalu apa yang terjadi? Apakah sangkaan Allah ini salah? Enggak. Sangkaan Allah itu benar. Karena semua yang diciptakan di alam dunia ini memang Allah sendiri yang menciptakannya. Ini nggak mungkin salah. Ketika Allah menempelkan akal kepada manusia setelah diciptakannya, ternyata manusia berbeda. Gitu. Lalu kemudian bagaimana akal mensikapi hidayah? Hadirin dan hadirat sekalian, akal mensikapi hidayah itu bukan harus dicari. Karena akal hidayah itu sudah ada. Hidayah itu kan domainnya Allah. Hidayah itu kan adanya di sisi Allah. Akal yang menciptakan adalah Allah. Sehingga sesuatu yang ada di sekitar Allah, kenapa kita harus cari? Karena kalau barangkali kita mencari, berarti hal itu tidak ada di kita. Itu pandangannya. Semua orang akan sama berpandangan ketika katanya mencari, berarti sesuatu itu tidak ada di sekitar kita. Akal dan hidayah itu ada karena dua-duanya ciptaan Allah. Nah karena ada dua-duanya dan karena dua-duanya ciptaan Allah, bukan dicari. Hakikatnya kita menjemput. Gitu. Nah, ketika kita bicara menjemput, hidayah itu ada, tetapi ketika hidayah itu ke kita, tanpa kita jemput, tidak akan mau dekat dengan kita. Kenapa harus dijemput? Enggak semuanya dari Allah, langsung Allah yang masukin. Perbedaan kita dengan makhluk yang lain ada akal. Nah, lalu kenapa kok ada akal
kemudian hidayah itu harus dijemput. Bukan udah ketika manusia harus berbeda, diberikan akal oleh Allah, hidayahnya masukin aja udah sama orang yang berakal gitu. Nggak bisa seperti itu. Karena hidayah itu domain manusia yang pengen beragama. Hidayah itu ada karena diinginkan oleh manusia yang ingin beragama. Dan orang yang ingin beragama adalah orang yang berakal. Bisa melaksanakan ajaran agama dengan nikmat, dengan enak, dengan ringan, harus dengan adanya hidayah. Mana buktinya? Ad-dinul akal. Itu. Agama itu hanya pantas dianut oleh orang yang berakal. Orang yang berakal yang mana? Yang tidak merasa berat ketika dia mengamalkan agama. Siapa yang tidak merasa berat mengamalkan agama? Orang yang berakal yang sudah menjemput hidayah. Hidayah daripada Allah. Nah, hadirin kaum muslimin. Lalu bagaimana caranya kita menjemput hidayah? Apakah hidayah ketika Allah ciptakan itu langsung bisa dijemput oleh orang yang berakal serta merta kemudian orang itu bisa mendapatkannya? Enggak. Enggak. Ada yang ditugaskan oleh Allah untuk melalui perantaraan dia, Allah akan memberi hidayah. Ada jembatannya. Ada jembatannya. Ada alat piranti yang bisa ketika kita menjemput hidayah itu dengan mudah. Dan kemudian Allah ridho. Siapa dia? Nabiil huda la tansani bisyafaatin Rasulullah. Tuh lihat. Melalui perantaraan Nabi Muhammad inilah Allah akan memberikan hidayah. Maka oleh karena itu, wahai wasilahku kepadamu Nabi, yang aku mendapatkan hidayah, jangan lupakan saya. La tansani. Kalau kita menuntut ingin mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, menjemput hidayah dari Allah, kemudian wasilahnya melalui Nabi, lalu kita mengatakan la tansani, jangan lupakan saya, berarti ada yang pertama optimisme dari kita dengan dekatnya kepada Nabi Allah akan berikan hidayah. Kedua ada semangat dalam melaksanakan hidup dengan amaliyah agama kita yang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Simple sebetulnya agama itu. Simple. Ya. Ya. Nah, terjawab sudah. Kalau demikian berarti siapapun orangnya, dengan sebab
mudah melaksanakan agama karena hidayah dari Allah, dan hidayah datang karena kita bertawassul kepada Nabi, Nabinya Nabi Muhammad, sampai kita mengatakan jangan lupakan saya. Maka oleh karena itu, tanpa Nabi Muhammad tidak akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak mendapatkan hidayah dari Allah, akan sulit untuk mengamalkan agama. Dengan sebab sulit mengamalkan agama, sulit akan kita masuk surga. Jelas? Jelas? Jelas nggak? Nah ini hadirin kaum muslimin. Hadirin, kenapa Nabi menjadi sandaran? Segala sesuatu selalu Nabi yang menjadi sasarannya. Bahkan kalau ingin dicintai oleh Allah pun, Nabi pula sasarannya. Nabi Muhammad. Sejarah membuktikan semua alam diciptakan oleh Allah. Semua manusia diciptakan oleh Allah. Kalau alam diciptakan oleh Allah, berarti dia harus tunduk patuh kepada maunya Allah. Tunduk patuh kepada maunya Allah setelah Allah informasikan, karena alam itu hudus, alam itu baru. Contoh misalnya, hai matahari, bergeraklah kamu dari timur ke barat secara konstan. Apa coba kalimatnya? Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika takdirul azizil alim. Matahari itu disuruh dulu sama Allah, karena matahari ciptaan Allah. Ketika dia konstan, tidak pernah melanggar apa yang diinginkan oleh Allah, Allah bangga. Demikian kita, murid diperintah dulu oleh guru untuk mengamalkan apa yang diperintahkannya. Ketika dia mengamalkan apa yang diperintahkannya dengan senang hati, guru bangga. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Allah belum memerintahkan kepada Nabi Muhammad berperilaku baik yang namanya akhlak. Enggak diperintahkan oleh Allah. Belum diperintahkan, Nabi sudah mengamalkan akhlak yang diinginkan oleh Allah. Sehingga Allah bangga kepada Nabi, dan hanya kepada Nabi menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena Allah enggak pernah memerintahkan kepada Nabi, kamu harus begini, kamu. Tapi itu keluar daripada inisiatif Nabi itu sendiri. Maka 124.000 nabi, 313 nabi yang diangkat menjadi rasul, tidak ada yang dibanggakan sehebat baginda dasar kita Muhammad. Sampai dengan kata tauhid, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wow, hebat ini. Pertanyaan apa lagi yang sekarang yang harus kita ajukan kepada Allah? Oh, Allah curang misalnya. Kenapa cuma Nabi Muhammad? Allah yang menciptakan. Allah menciptakan kita semuanya tidak wajib, hukumnya jaiz. Allah mau bagaimanapun kepada kita, itu hak Allah. Kenapa kita harus mengatakan curang? Lalu apa yang dirugikan kita oleh Allah? Enggak ada. Iya. Iya. Kalau kita mengatakan curang, kamu kenapa mengatakan curang kepada saya? Kamu ada enggak tanpa saya ciptakan? Enggak ada.
Udah kamu segitu aja. Cukup kamu bersyukur saja kepada aku. Karena aku yang menciptakanmu, yang menghidupkanmu, yang menyehatkanmu. Ketika aku melebihkan hambaku, yang ini lebih, yang ini kurang, kenapa kamu yang protes? Kan aku yang pengen. Jelas? Jelas? Lalu kalau misalnya kita mau protes sama Allah, apa urusan kita kepada Allah? Manusia ketika diciptakan oleh Allah dari Nabi Adam sudah mengatakan Allah karomna bani Adam. Tuh. Semua manusia bangga. Karomna bani Adam. Walaqad karomna bani Adam. Sungguh kami telah memberikan banyak kemuliaan kepada manusia. Berarti kita makhluk yang mulia yang diciptakan oleh Allah, yang ngomong mulia Allah kepada kita. Mau protes? Ketika kemudian Allah mengatakan, ya bani Israil adhkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Ya bani Israil, hai turunan Yakub. Bani Israel, Israel namanya Nabi Yakub, namanya Israel. Ingatlah kepadaku akan nikmat yang aku karuniakan kepadamu. Apa itu nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada turunannya Nabi Yakub? Wa anni faddaltukum alamin. Aku telah berikan fadl, anugerah, kehormatan ya dari seluruh alam. Jadi turunan Nabi Yakub ini punya keutamaan lebih daripada turunan Nabi Adam yang lain. Ada yang protes Nabi yang lain? Gak ada. Iya. Karena itu maunya Allah. Tapi kemudian turunan Nabi Yakub ada yang durhaka. Apakah diberikan hak istimewa oleh Allah? Tidak. Allah menyebutkan la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Siapa itu Yahudi? Nama orang Yahuda. Turunan dari siapa? Turunan dari Nabi Yakub, turunan Israel. Kau akan temui turunan Nabi Yakub yang paling benci kepada orang yang beriman adalah Yahuda namanya. Lalu kemudian dia menyebarkan agama yang dibawa oleh dia, kitabnya dibikin oleh dia, maka agama disebut agama Yahudi. Wa qalatil yahudu laisatin nasara wa qalatin nasara laisatil yahudu. Gitu kan? Ala syai'in wa hum yatlunal kitab, mereka semua membaca kitab. Enggak ada yang protes. Nabi-nabi yang lain enggak ada yang protes. Emang karena ulah umat Islam ini kalau udah diberikan hidayah hebat, kalau udah enggak diberikan hidayah jadi enggak hebat, hanya ada pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kehebatan umat Nabi Muhammad melebihi kehebatannya umat nabi-nabi sebelumnya. Lalu kemudian kalau ada di antara mereka umat Nabi Muhammad yang enggak sama hebatnya dengan sesama umat Nabi Muhammad, di sini mereka rewel. Kenapa mereka rewel? Karena setan enggak mau. Setan ketika golongan Bani Israel mendapat fadl dari Allah enggak digoda. Enggak digoda. Karena kata setan ukurannya masih kecil. Tapi umat Nabi Muhammad fadlnya ukurannya lebih besar. Bayangin coba, sholat satu malam di malam Lailatul Qadar, pahalanya ngimbangin ibadah 80. Hebat gak? Ada gak Nabi yang lain umatnya digituin sama Allah? Gak ada, cuma umat Nabi Muhammad.
Maka ketika melihat ada umat Nabi Muhammad yang disebutkan lebih utama dari satu orang ke orang lain dari seluruh alam, mereka ngiri. Siapa yang pengen? Setan. Lu ngiri loh sama dia tuh. Lu tadi dianggap sama fadolnya. Ketika sholat, malam itu Qadar, mau kulit hitam, mau kulit putih, mau orang Arab, mau orang Cina, mau orang Indonesia, ketika dia dapat iman, dapat hidayah, dia ibadah di malam itu Qadar sama. Ukurannya, pahalanya 80 tahun. Ketika Allah menyebutkan, yang ini enggak nih, yang ini 1000 tahun, ini ngiri. Wah, Allah nggak adil. Masa ayat di situ cuman buat kita doang, nggak warnanya. Kok yang ini 1000, kok yang ini 2000 tahun, kok ini cuma 80 tahun. Nah, siapa yang protes? Umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi lain diem, nggak ngapa-ngapain. Iya kan? Ya kan? Karena kalau umat Nabi Muhammad udah ngeributin pahala, yang seneng siapa? Setan. Setan. Kapan setan nggak senengnya pengen ngancurin umat Nabi Muhammad? Ketika Nabi Muhammad dibanggakan oleh Allah setiap apapun yang diamalkan oleh Nabi Muhammad. Maka dengan Nabi Muhammad mendapatkan kebaikan yang hebat, maka umatnya pun akan mendapatkan kehebatan yang lebih daripada umat yang lain. Maka di situ kemudian setan sering ngegerutu. Sehingga hidayah akan bias. Dan ketika hidayah bias, kiai sama kiai adu omong bukan masalah syiar agama. Tapi hanya bicara keturunan. Lu keturunan palsu, gua keturunan yang benar. Kalau kemudian dua-duanya saling menanggapi, maka kedua-duanya ahli neraka. Jelas? Jelas? Yang harus diributin sekarang bagaimana orang kafir sudah banyak mengkafirkan umat Islam. Bagaimana konsep dakwah kita supaya masuk ke hati nurani umat Islam sehingga dia tidak tergoda dengan ajakan kafir. Bagaimana caranya kita untuk bisa berdoa bersama-sama istighosah untuk mendoakan Palestina segera merdeka, segera bebas dari cengkraman Israel. Sekarang mereka semakin membabi buta sementara umat Islam di Indonesia khususnya malah ngeributin turunan elu palsu, turunan gua bener. Iya. Iya. Sampai bapak aja kena namanya jelek, nggak mau dia bin ke bapaknya. Ngambil bapak orang lain jadi bin dirinya. Masih dipercaya oleh para pengikut-pengikutnya. Padahal kata Nabi, siapa yang menyambungkan nasab kepada yang bukan bapaknya, fal yatabawwa maq'adahu 'alan nar, maka dia akan ditempatkan tempatnya di neraka. Udah ketahuan bin Sarman kok bin Usman gitu. Masih dipercaya, padahal Usman itu bukan bapaknya, kakek dari ibunya. Silsilah anak nyambung ke bapak langsung kakek, bukan ke ibu langsung ke kakek. Betul. Tapi karena memang banyak yang benci kepada Allah ketika ada Allah melebihkan orang lain lebih daripada dia. Padahal itu tadi sudah disebutkan bahwa semua manusia punya kelebihan yang hebat. Termasuk Bani Israel juga punya kelebihan yang hebat. Tapi memang pintarnya setan. Kemudian dimasukkanlah oleh setan ke hati sanubari para kiai. Karena kiai paling gampang. Salah pun omongannya pasti didengar. Apalagi benar. Ya kan sampai hari ini. Nggak pernah itu dia masa bodoh, orang yang udah ngomong itu bukan bin Usman, itu bin Sarman. Tetap aja dia mengatakan dia benar nasabnya, yang lain palsu gitu, betul. Sampai dia mengatakan sedunia ulama besar ahli nasab
kalau mengatakan bahwa turunan ini benar, saya tidak percaya. Sedunia ulama besar, dia kiai kecil. Gitu. Dunia. Ini yang lain, konco-konconya yang udah tahu bahwa dia bukan bin Utsman masih percaya omongan dia. Berarti dia adalah kelompok iblis karena hilang hidayah kepadanya. Nah, kalau orang sudah nggak punya hidayah, apa harus kita ikuti? Tidak boleh. Apa kita harus lawan? Enggak, mau ngapain? Apa kita harus protes? Enggak, mau ngapain? Apa kita harus diskusi? Enggak, mau ngapain? Diskusi sama orang yang hatinya udah kemasukan iblis. Sebagus apapun alasan kita bahwa dia salah, dia akan mengatakan, lu yang salah, gua yang benar. Ya kan? Ya kan? Nah, kejadian yang semacam ini terjadi karena copotnya hidayah dari umat Islam. Lalu ada bertanya, apakah memang hidayah yang udah nempel bisa hilang? Iya. Maka hidayah harus dipelihara. Harus dipelihara. Bagaimana caranya? Tiap hari kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya agar jangan sampai umur kita belum dicabut, hidayah sudah dicabut. Karena pada akhirnya kalau sudah demikian, kita akan mati su'ul khatimah. Ya. Padahal Nabi sendiri tidak bisa memberikan hidayah kepada kita. Hanya kita boleh bertawasul kepada Nabi sehingga Allah akan berikan hidayah kepada kita. Karena tawasul kepada Nabi, Allah senang. Allah senang. Karena tadi apa yang dilakukan oleh Nabi, apapun makannya, tidurnya, rumah tangganya, kepemimpinan negaranya, kepemimpinan keulamaannya, hukumnya segala macam, yang sebelum lain setuju, Allah sudah setuju, udah selesai gitu. Jadi kalau kita ngikutin Nabi, Allah setuju dah, gitu. Ya, Allah setuju dah. Ya, mau ngajak kemana-mana, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jelas. Katakan hai Muhammad, in kuntum, jika kalian umatku ingin dicintai oleh Allah, ikuti aku, ikuti Nabi. Enggak ada lagi yang lain, ikuti Nabi. Jadi sekarang kan nabinya udah enggak ada, ikutin ulama yang ikut Nabi. Namanya aslafunas soleh, ya. Aslafunas soleh. Kalau yang lain menyebutnya sawadul azam, kalau kita menyebutnya ahli sunnah wal jamaah. Makanya yang pengen dihancurin apa tuh? Orang-orang Muhammadiyah ada nggak rencana dihancurin Muhammadiyah? Nggak ada. Nggak ada. Muhammadiyah sejak berdiri tahun 1912 sampai sekarang belum pernah berantem antara pemimpin Muhammadiyah. Betul. Adem-adem aja. Sekarang NU udah mulai berantem lagi. Betul. Kiai NU, kiainya udah berantem lagi. PKB-nya pengen dibubarin. Dulu yang diriin PKB NU, sekarang NU pengen bubarin PKB. Yang lain setuju, yang lain gak setuju. Antara sesama NU. NU adalah organisasi ahli sunnah wal jamaah. Kenapa pengen dihancurin? Karena orang udah tahu, apapun yang dilaksanakan oleh ahli sunnah wal jamaah, semuanya berdalil. Dan dalilnya qat'i, bisa dipertanggungjawabkan.
Ketika orang lain mengatakan Nabi tidak pernah melaksanakan tahlil, Ahlussunnah wal Jamaah menemukan bahwa Nabi pernah tahlil. Mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan Alhamdulillah di hadapan kuburan salah satu sahabatnya. Mau ngomong apa lo kalau udah ketemu kayak begitu? Lo bantah. Mereka mengerjakan bid'ah karena nggak ada dari sononya. Ketika dicari di kitabnya, silahkan tanya kalau mau tahu dalil-dalil Ahlussunnah wal Jamaah mengamalkan wiridan yang dianggap oleh mereka bid'ah. Silahkan tanya kepada Gus Romli, Kiai Haji Romli. Ini adalah jegutnya Aswaja, ya, yang paling menentang Wahabi, yang paling menentang Syiah, yang paling menentang Imadiyah. Ini dia. Jadi dulu ada Ahmadiyah, ada Wahabiyah, sekarang ada lagi kelompok yang baru, Imadiyah ditambah dengan Sugiyah. Gupron itu namanya Sugi, jadi Sugihiyah namanya gitu. Ya, Sugihiyah kelompok. Nah itu bersatu tuh dengan Imadiyah tuh.